Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review novel yaitu Dawai-Dawai Ajaib Frankie Presto yang ditulis oleh Mitch Albom. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Buku ini tuh bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Frankie Presto dan juga perjalanan kehidupannya hingga ia itu menjadi seseorang yang akan dikenang banyak orang. Frankie Presto ini tuh diceritakan adalah anak yang dilahirkan di sebuah gereja yang terbakar hingga dia itu menjadi anak yatim piatu. Ketika dia semakin beranjak dewasa, dia itu diasuh oleh salah seorang pria baik hati dan mencarikan seorang guru musik di Spanyol untuk mendidik Frankie Presto ini. Ketika usia Frankie ini udah 9 tahun, Frankie dikirim ke Amerika karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan di negerinya itu. Guru musiknya itu memberinya sebuah gitar yang menjadi satu-satunya harta Frankie saat itu hingga ia itu tiba di Amerika. Singkat kata, Frankie itu udah tumbuh besar dan dia udah jadi artis populer yang menciptakan banyak lagu yang membuat dunia itu makin mengenal dia. Dari penjelasanku mungkin kamu bisa tahu ya kalau ini tuh adalah ya semacam biografi. Dan aku pribadi juga baru menyadari hal itu sih. Dan kalau kamu mikir, biografi itu bosen, kamu salah. Karena kamu bisa baca sendiri dari bukunya untuk ngerasain serunya perjalanan Frankie Presto itu di sini. Sekarang aku mau bahas tentang narasinya, dan narasinya di sini tuh sangat-sangat unik. Jadi narasi di sini tuh diceritakan menggunakan sudut pandang orang pertama dari musik. Iya, jadi yang menceritakan itu adalah musik. Jadi musik ini tuh bertingkah atau menjadi sebagai naratornya gitu. Jadi dia ceritakan kehidupan Frankie Presto mulai dari dia lahir sampai dia tuh jadi sekarang. Jadi bisa aku bilang ya narasi di sini tuh kayak ya menggabungkan sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Terdengar aneh ya, tapi percaya aja sama aku karena penggunaan banyak sudut pandang itu justru membuat ceritanya itu terlihat unik sih. Juga di sini tuh bakal ada kayak narasi yang menggunakan sudut pandang dari berbagai tokoh yang disajikannya itu bener-bener ya unik gitu loh, saking uniknya. Kamu bisa baca sendiri deh buat ngerti apa yang aku maksud. Selanjutnya di sini aku mau bahas alurnya. Di sini tuh pakai alurnya maju mundur dan nanti akan terbagi menjadi 6 bagian. Menurutku bagian-bagian di sini tuh cuman untuk menandai setiap jenjang kehidupan Frankie gitu deh. Namun bisa aku bilang di setiap bagian itu kita bakalan sama aja sih, kayak dibawa ke masa sekarang sama masa kecilnya Frankie. Dan yaitu sesuai dengan yang udah aku bilang, bakalan ada penuturan dari beberapa tokoh yang ada di dalam sini. Bisa aku bilang alurnya tuh ya so-so lah ya, kadang cepet, kadang lambat, tapi ya gitu deh. Dan aku jujur aja menikmati banget sih perjalanannya Frankie Presto itu yang ada di sini karena kayak ya enak aja gitu. Untuk tokoh-tokohnya ya di sini karena bukunya tebel, tentu aja bakalan banyak banget tokoh yang muncul, dan terutama di kehidupannya Frankie ini tuh di setiap jenjangnya itu sih dia tuh bakalan lebih bertemu dengan banyak orang baru yang membuatku tuh memang ya kewalahan. Pas awal-awal tuh bener-bener kewalahan banget, dan tapi aku nggak akan banyak komplain sih karena kalau urusan tokoh di sini tuh cuma lumayan main peran gitulah ya, dan membuat banyak suasana gitulah ya. Dan di sini aku tuh menemukan konsep yang unik bahwa di kehidupan Frankie itu disebutkan bahwa orang itu bergabung dengan band. Setiap orang pasti akan bergabung dengan band. Jadi band ini tuh dimaksud dengan sekelompok orang yang akan menjadi orang-orang yang akan menemani kita, paham gak sih? Jadi misalnya band pertama kita itu adalah keluarga kita sendiri, kayak ayah, ibu, adik, kakak gitu. Dan band kedua itu mungkin adalah kita dengan teman sekolah, terus dengan guru TK gitu-gitu loh guys. Jadi band di sini tuh bakal terus bertambah. Jadi kayak itu membuat pemikiran yang unik sih, konsepnya unik banget. Aku suka banget sih kalau tentang itunya. Selanjutnya di sini aku mau bahas tentang hal yang aku suka, yaitu tentu aja deskripsinya sih. Di sini tuh sangat jelas banget detail mengenai dunia musik, terutama yang menyangkut gitar. Aku suka banget sih gimana penulis itu kayaknya melakukan riset yang banyak banget, mendalam banget, karena mampu menuturkan detail-detail itu yang benar-benar jelas deh. Nah di sini juga dijelasin semacam behind the scenes proses pembuatan sebuah musik hingga musik itu bisa dinikmati. Jadi aku kayak wow,
Pokoknya wow aja deh, dan mengenai dunia produser dan komposer musik DLL gitu, pokoknya bagus gitu loh. Dan di sini tuh juga dimasukin percikan-percikan sejarah, karena di sini tuh ceritanya lagi Perang Dunia Kedua gitu kalau nggak salah ya. Jadi di cerita ini lagi Perang Dunia itu, jadi makanya banyak banget sejarah-sejarah gitu di sana sini. Pokoknya seru banget deh, dan aku juga ya surprisingly malah menikmati detail-detail itu. Kan ini kan panjang banget ya. Ada masa-masanya ketika buku ini hanya memaparkan narasi tentang detail atau something like that, tapi aku justru malah enjoy. Dan juga aku suka banget sih gaya penceritaannya ya, lagi-lagi gaya penceritaannya itu, dan kiasan-kiasannya itu yang dipakai kayak nggak itu aja gitu, udah apa ya, kayak baru dan unik gitu lah ya. Dan nggak ketinggalan dong suasananya di sini tuh yang bener bikin aku terombang ambing. Jadi kayak pertamanya seneng, terus tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba geram, terus tiba-tiba seneng lagi, terus tiba-tiba kayak kaget. Ya pokoknya gitu terus aja sih sampai akhir cerita, sampai bikin aku mengerutkan kening sih sejujurnya. Untuk hal yang gak aku suka, mungkin di sini tuh lebih terletak ke narasi-narasi itu tadi, yang ya cuman jabarin deskripsi atau detail-detail gitu. Tapi terkadang aku kayak apa ya, juga merasakan kurangnya relate gitu lah ya, karena aku emang bukan apa ya, aku nggak terlalu paham juga soal gitar terus atau dunia musik yang sampai semendalam itu. Jadi aku kayak kurang relate, bukan nggak suka ya, tapi kurang relate. Jadi kayak ya gitu deh. Tapi menurutku so far itu fine aja, dan entah kenapa ya, ini menurutku pribadi banyak kata-kata di sini tuh yang agak aneh ditulisnya itu. Jadi maksud aku tuh kayak gini, misalnya ada satu kata nih panjang, ketika mau dipecah itu kan pasti pakai tanda strip kan, tapi peletakan tanda stripnya itu nggak tepat gitu loh, nggak tepat maksud aku ya, kayak kenapa harus gitu loh. Kayak misalnya ada suku kata apa, huruf vokal dan juga huruf mati ya, tapi itu ditaruhnya di tengah-tengah huruf vokal dan matinya itu, which is di suku selanjutnya, apa enggak sih? Jadi kayak agak ngerti deh. Misalnya kalian nulis kata makan, tapi di apa namanya, di itunya ditulis mak seret an gitu. Jadi kayak apa sih, kenapa harus gitu? Dan itu nggak cuma satu kali, itu bahkan ada berapa kali gitu. Pokoknya kurang suka aja itunya sih, dan menurutku agak mengganggu ya, mohon maaf. Nah sekarang itu adalah poin terakhir, yaitu adalah rating atas beberapa dasar pertimbangan nih. Aku akhirnya mau kasih ratingnya tuh 4,8, nyaris 5 bintang. Kenapa nggak sekalian aja sih 5 bintang gitu lah ya, nyebelin banget. Nah mungkin kamu tuh bisa baca sendiri aja di bukunya, karena di situ juga jelas dan mengenai beberapa kekurangan yang udah aku sebutin tadi itu. Pokoknya tapi aku nggak akan apa ya, meskipun ada kekurangan aku nggak akan bohong kalau buku ini tuh benar-benar bagus banget, dan ya pokoknya bagus deh. Jadi aku sangat merekomendasikan buku ini kalau kamu tuh lagi pengen baca buku-buku yang ada tema musik, sejarah, bahkan ya bisa aku bilang di sini tuh juga ada tema tentang filosofi hidup. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Dawe-Dawe Ajaib Frankie Presto yang ditulis oleh Mitch Albom. Kayaknya sampai sini dulu untuk videonya. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.